Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya di mata kuliah PPKN yang diampu oleh Bapak M. Rosidi yang berjudul Hak dan Hak Negara. Bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Tentu saja, apakah Anda memiliki hak? Apakah Anda sebagai warga Indonesia memiliki kewajiban? Mana yang akan Anda dahulukan sebagai warga negara? Bentuk ketertarikan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban. Secara timbal balik, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintahkan raja-raja kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, pejuang-pejuang kemerdekaan atau protes-protes dari Wong Cilik melawan petinggi-petinggi mereka, maupun tuan-tuan kolonial atau Hardiman 2011. Aksi-aksi perjuangan emansipatoris antara lain didokumentasikan Multatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Tak hanya itu, ide tentang Ratu Adil turut mempengaruhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utopis. Yang B, menanya alasan mengapa diperlukan harmon kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ya. Pada uraian di atas, Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah penjajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara. Untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak. Walaupun pada kenyataannya bersifat temporal, karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka.
Yang C. Sumber historis. Yang pertama Magna Carta tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dan Inggris dengan para bangsawan isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak yang tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Revolusi Prancis Revolusi Prancis 1789 adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negaranya. Dihasilkan oleh Revolusi Prancis, pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, serta kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.